In progress. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Muzamil dengan NIM 2210852038. Pada saat kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dalam Mendesak Kenaikan Komitmen Investasi Pertahanan NATO. Dengan dosen pembimbing adalah Bapak Dr. Muhammad Yusra dan Bapak Rifki Dermawan MSc, dan dengan dosen penguji adalah Ibu Sofia Trisni, Ibu Mariam Jamila, dan juga Ibu Dia Anggraini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memulai dengan bab satu adalah bab pendahuluan, yang mana saya akan menariknya dari latar belakang terlebih dahulu. Nah, hubungan transatlantik itu sendiri adalah hubungan yang mengacu kepada Amerika Serikat dan juga Eropa yang telah menguat sejak periode pasca Perang Dunia Kedua. Dan ketika Amerika Serikat memberikan bantuan Marshall Plan kepada Eropa, dan ketika Perang Dingin, AS dan Eropa Barat juga bersama-sama menghadapi ancaman Uni Soviet dengan membentuk sebuah payung keamanan yang bernama NATO pada tahun 1949 di Washington DC, Amerika Serikat. Nah, setelah Perang Dingin berakhir, kekuatan NATO itu secara besar dibonceng oleh Amerika Serikat, sehingga negara-negara Eropa hanya menikmati keuntungan ini dan terjadinya ketimpangan dalam pembagian beban. Oleh karena itu, dilaksanakanlah KTT Wales dan juga KTT Den Haag untuk mengatur pembagian ulang tentang ketimpangan dalam pembagian beban ini. Nah, untuk yang pertama adalah KTT Wales pada tahun 2014. Itu NATO menetapkan anggaran investasi pertahanan aliansi sebesar 2% dari GDP masing-masing negara anggota. Tapi ini tuh tidak terrealisasi sehingga dilaksanakanlah ke KTT Den Haag pada tahun 2025, yang mana pada KTT ini Amerika Serikat mendesak NATO untuk meningkatkan anggaran pertahanannya menjadi 5% dari GDP masing-masing negara anggota. Nah, dari latar belakang tersebut dapat ditarik sebuah rumusan masalah, yaitu adanya pergeseran hubungan keamanan transatlantik yang disebabkan oleh kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam mendesak aliansi NATO. Dan menarik untuk diteliti alasan dibalik AS bertindak mendesak aliansinya sendiri dalam menaikkan komitmen untuk investasi pertahanan menjadi 5% dari PDB masing-masing negara anggota. Sementara pada dekade-dekade sebelumnya, AS itu masih bersedia untuk membonceng keamanan aliansinya sendiri. Nah, dari rumusan masalah dan juga latar belakang tersebut dapat ditarik sebuah pertanyaan penelitian, yaitu mengapa Amerika Serikat mendesak NATO untuk menaikkan komitmen investasi pertahanan aliansi menjadi 5%. Nah, untuk tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis secara kritis kebijakan Amerika Serikat dalam mendesak NATO untuk menaikkan komitmen investasi pertahanan yang dipersepsikan sebagai pemicu pergeseran hubungan keamanan transatlantik. Untuk manfaat penelitiannya sendiri ada dua, yaitu yang pertama secara akademik, yaitu untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai evolusi hubungan AS dan juga Eropa, dan yang kedua adalah secara praktis menjadi bahan diskusi bagi para pemangku kepentingan di dalam bidang analisis kebijakan luar negeri. Untuk tinjauan pustakanya, saya memakai 5 referensi atau literatur review. Yang pertama, The North Atlantic Review and the NATO Security After Cold War. Yang kedua adalah The US Perspective on NATO Under Trump, Lesson of the Past and the Prospect for the Future. Yang ketiga adalah Changing Transatlantic Relations and What It Means for Europe oleh Marianne Rutherford. Dan yang keempat adalah Addressing NATO Value oleh Paul Belkin. Nah, ini diterbitkan langsung oleh Kongres Amerika Serikat. Dan yang kelima adalah NATO Burden Sharing, A New Research Agenda oleh Benjamin Zila. Untuk kerangka konseptualnya, di sini saya memakai Foreign Policy Analysis oleh James Frederick Morin dan juga Jonathan Paquin pada tahun 2018. Nah, kerangka Foreign Policy Analysis sendiri atau FPA memberikan perangkat konseptual yang memungkinkan peneliti untuk mengurai elemen-elemen yang membentuk kebijakan tersebut. Morin dan Paquin melalui bukunya Foreign Policy, A Toolbook, menegaskan bahwa kebijakan luar negeri bukanlah satu tindakan tunggal, melainkan suatu fenomena kompleks yang terdiri atas serangkaian komponen yang dapat diidentifikasi dan juga dianalisis. Morin dan Paquin memperkenalkan 5 indikator utama dalam menganalisis kebijakan luar negeri. Kelima indikator tersebut merupakan seperangkat alat analitis atau toolbox yang saling mempengaruhi dan juga terpadu. Berikut adalah 5 indikator tersebut. Yang pertama adalah the goals of foreign policy atau tujuan.
Tujuan ini mencerminkan kepentingan nasional sebagaimana ditafsirkan oleh pembuat kebijakan, baik dalam bentuk deklaratif maupun dalam tindakan konkret. Morin dan Backwin membagi dimensi ini ke dalam tiga bentuk, yaitu communicated goals, doctrines, dan juga national interest. Dan indikator yang kedua adalah the mobilized resources, yang ini merupakan kemampuan suatu negara untuk mengalokasikan sumber dayanya guna untuk mendukung pelaksanaan kebijakan luar negeri. Ada tiga elemen utama dalam sumber daya, yaitu resources, the power of paradox, serta mobilizations and exploitations. Dan indikator yang ketiga adalah instrument of foreign policy. Ini merupakan alat atau mekanisme yang digunakan untuk pemerintah dalam mencapai tujuan politik luar negerinya. Instrumen kebijakan luar negeri itu dibagi tiga. Yang pertama adalah socialization, coercion, dan juga intervention. Dan yang keempat adalah, indikator keempat adalah the process of foreign policy. Proses ini, kebijakan luar negeri merupakan interaksi kompleks antara individu, lembaga, dan juga politik domestik. Proses ini diuraikan ke dalam enam tahap utama, yaitu framing, agenda setting, option, formulation, decision making, implementation, dan juga evaluations. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah the outcomes of foreign policy. Hasil dari kebijakan luar negeri sendiri dibagi menjadi dua, ada yang diharapkan dan juga ada yang tidak diharapkan. Setiap kebijakan luar negeri pada akhirnya akan membawakan suatu perubahan, baik pada posisi negara itu sendiri maupun hubungan antar negara di lingkungan eksternalnya. Untuk metode penelitian, eh, jenis dan pendekatan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif. Untuk batasan penelitiannya, penelitian ini akan dibatasi dari kebijakan AS dalam konferensi NATO dalam tahun 2014 dan juga tahun 2025, tetapi juga menyinggung dimensi sejarah pada masa awal pembentukan NATO dan juga NATO setelah Perang Dingin. Nah, untuk unit dan tingkat analisisnya, unit analisisnya sendiri atau eh, yang akan dianalisis adalah kebijakan luar negeri Amerika Serikat, dan unit eksplanasinya adalah pembagian beban di dalam NATO, dan yang untuk level analisisnya adalah level analisis negara. Untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan metode studi kepustakaan ataupun library research dengan menggunakan data primer dan juga data sekunder. Untuk teknik analisis datanya, di sini saya menggunakan teknik analisis data yang diperkenalkan oleh Miles dan Huberman. Miles dan Huberman membagi tiga tahap analisis data. Yang pertama adalah reduksi data, itu merupakan seleksi, pengurangan, penyederhanaan, dan juga transformasi data dengan mengambil data yang berkaitan dengan kebijakan AS dan pembagian beban NATO sehingga memudahkan analisis nantinya. Dan yang kedua adalah penyajian data. Proses ini menghubungkan data dengan kerangka konseptual, yaitu Foreign Policy Analysis by Jan Frederick Morin dan juga Jonathan Paquin. Dan yang ketiga adalah penarikan kesimpulan, yaitu menarik kesimpulan dari seluruh proses analisis yang telah dilakukan terhadap data. Nah, untuk sistem bandika penulisannya sendiri, itu yang bab satu adalah pendahuluan, kedua adalah sejarah hubungan transatlantik, ketiga adalah NATO sebagai sebuah aliansi, yang keempat adalah analisis kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam mendesak NATO, dan yang kelima adalah penutup. Baik, sekarang eh, masuk kepada bab 2, yaitu tentang evolusi kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap NATO. Nah, selama beberapa dekade, NATO telah menjadi suatu entitas yang tidak terpisahkan dari Amerika Serikat. Dalam perjalanannya, arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat sendiri di bidang pertahanan keamanan selalu berorientasi kepada NATO, mulai dari keterlibatan AS dalam pembentukan NATO, memberikan jaminan keamanan untuk aliansinya, hingga perubahan hubungan dalam lanskap geopolitik kontemporer. Nah, di sini pada bab ini, evolusi kebijakan AS tersebut dibagi menjadi tiga tahap. Yang pertama adalah pada masa pembentukan NATO, yang kedua pada masa Perang Dingin, dan yang ketiga setelah Perang Dingin dan pada masa kontemporer. Nah, yang pertama adalah pada masa awal pembentukan NATO. Hubungan antara AS dan juga Eropa atau yang dikenal dengan hubungan transatlantik telah menguat pada pasca Perang Dunia Kedua, di mana pada saat itu kondisi benua Eropa mengalami kehancuran yang sangat mendalam. Sebanyak 36,5% juta warga sipil tewas selama perang dan menyebabkan banyak infrastruktur terbengkalai. Oleh karena itu,
pada tahun 1947, Perdana Menteri Amerika Serikat pada saat itu adalah George Marshall mengusulkan dalam pidatonya untuk membuat rekonstruksi dan memberikan bantuan ekonomi kepada Eropa. Dan bantuan ini disebut dengan Marshall Plan di bawah Presiden Harry Truman dan juga menandatangani Undang-Undang Kerjasama Ekonomi pada tahun 1948. Dan dari dari bantuan inilah hubungan Amerika Serikat dan juga Eropa itu awalnya terbentuk. Namun, setelah Perang Dunia Kedua terjadi, kondisi politik dan keamanan Eropa sendiri tidak stabil dan terancam oleh keberadaan dominasi Uni Soviet yang menyebarkan pengaruh komunisnya di wilayah Eropa. Dan oleh karena itu merasa terancam, Eropa Barat pada saat itu tahun 1949 Amerika Serikat itu menginisiasi pembentukan NATO untuk membendung kekuatan Soviet yang berada di wilayah Eropa. Nah, eh, masuk pada masa yang kedua adalah pada masa Perang Dingin. Pada saat itu, Eropa menjadi medan tempur perang antara ideologi liberal AS dan juga komunis Soviet. Dan pada saat itu, di bawah Presiden Harry Truman, AS memberlakukan containment policy di wilayah Eropa untuk membendung kekuatan Soviet. Nah, containment policy ini bukanlah uh, polisi ataupun kebijakan untuk menghancurkan Soviet ataupun menghancurkan pengaruh Soviet, tetapi ini tuh lebih kepada kebijakan membendung kekuatan, yaitu dengan memberikan payung nuklir di Eropa sebagai penjamin keamanannya. Jadi, jika suatu saat terjadinya ancaman dari Uni Soviet, maka Eropa itu. Nah, masuk kepada pengelompokan yang ketiga adalah setelah Perang Dingin dan juga masa kontemporer. Nah, setelah Perang Dingin berakhir, AS memperluas keanggotaan NATO itu ke Eropa Timur. Dimulai dari tahun 1990 sampai tahun 2001, itu memperluas keanggotaannya kepada Ceko, Polandia, dan juga Lituania dan segala macam. Dan yang kedua adalah fokus kebijakan Amerika Serikat NATO tidak lagi berfokus kepada Eropa, tetapi beralih ke Afghanistan dan juga Timur Tengah. Nah, setelah tahun 2001 terjadinya tragedi 9/11, itu Amerika sangat gencar dalam memberantas tindakan terorisme yang disebabkan oleh negara-negara Timur Tengah. Oleh karena itu, fokus Amerika terhadap NATO itu dialihkan kepada Afghanistan dan juga Timur Tengah, tidak lagi kepada Eropa. Nah, sehingga pada masa Trump, kebijakan Amerika Serikat sendiri dipengaruhi oleh doktrin America First yang merubah cara pandang terhadap aliansi khususnya NATO. Sebagaimana yang diketahui bahwa doktrin America First ini adalah mementingkan ataupun memprioritaskan kepentingan Amerika Serikat pertama dan kepentingan aliansi itu kedua. Sehingga adanya perubahan hubungan aliansi antara Amerika Serikat dan juga NATO, yang mana pada masa dulu hubungan ini sangat dipengaruhi oleh sharing value liberal dan juga sharing value sejarah. Sementara pada sekarang ini, pada masa kontemporer ataupun pada masa Trump, itu lebih dipengaruhi oleh hubungan yang dipengaruhi oleh doktrin America First ataupun memprioritaskan kepentingan Amerika terlebih dahulu. Nah, sekarang masuk ke dalam bab ketiga, yaitu komitmen investasi pertahanan NATO. Nah, pada bab ini akan membahas bagaimana tata kelola pendanaan dalam NATO dan bagaimana sistem pendanaan di dalam NATO sendiri. Nah, untuk sistem pendanaan di dalam NATO adalah melalui collective funding yang dasarnya telah diatur dalam pasal 3 Perjanjian Washington, yang mana semua anggaran yang ada di NATO itu berasal dari komitmen masing-masing negara anggota. Nah, di dalam NATO sendiri terdapat dua jenis sumber pendanaan, yaitu pendanaan langsung dan juga tidak langsung. Pendanaan langsung ini adalah pendanaan dari masing-masing anggota untuk membiayai misi dan kepentingan aliansi secara keseluruhan. Jenis anggaran langsung adalah anggaran sipil, anggaran militer, dan juga investasi pertahanan yang digunakan untuk kepentingan aliansi untuk jangka panjang. Sementara itu, pendanaan tidak langsung adalah kontribusi yang ditanggung oleh semua negara dan diberikan secara sukarela kepada NATO. Contohnya adalah
negara NATO itu tidak wajib untuk menyumbangkan berapa jumlah tentaranya untuk operasi militer NATO, tapi mereka bisa menyumbangkan secara sukarela, tidak ada ketetapan ataupun kepastian tentunya. Nah, sekarang masuk ke dalam komitmen investasi pertahanan NATO. Komitmen investasi pertahanan NATO itu sendiri sebenarnya telah diatur melalui KTT NATO 2014 dan juga KTT NATO 2025. Nah, pada tahun 2014, latar belakangnya itu didasari oleh setelah Perang Dingin atau setelah tahun 1990-an, negara-negara Eropa itu menikmati dividen perdamaian. Artinya, banyak negara Eropa yang memotong anggaran pertahanannya dan mengalihkan anggaran yang seharusnya untuk pertahanan kepada anggaran untuk kebijakan dalam negerinya, seperti untuk pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan lain-lain. Dan sementara itu mereka hanya menikmati jaminan keamanan yang diberikan oleh Amerika Serikat. Nah, adanya ketimpangan burden sharing ataupun pembagian beban dalam NATO ini, sehingga isu ini beberapa kali dibawa ke dalam KTT NATO untuk diselesaikan, yaitu pertama kali pada KTT NATO 2002 dan KTT NATO Riga tahun 2006. Tetapi keputusan yang dihasilkan masih bersifat informal dengan ketetapan 2% dari GDP. Artinya tidak ada kesepakatan yang benar-benar dituliskan di dalam sebuah perjanjian ataupun konsensus, tetapi ini hanya perjanjian yang hanya putus di dalam konversi itu sendiri atau tidak dilanjutkan. Nah, akhirnya karena tidak adanya kepatuhan dan juga ketetapan ini tidak dilaksanakan oleh semua negara, akhirnya melalui KTT NATO Wales 2014 dibuatlah sebuah kerangka resmi bahwa setiap negara itu harus mengeluarkan 2% anggaran pertahanan untuk NATO. Nah, eh, setelah ditetapkan komitmen 2% itu, negara-negara anggota mulai mencapai secara perlahan meningkatkan anggaran pertahanannya, namun belum benar-benar mencapai target 2%. Pada tahun 2016, hanya 5 negara yang hanya memenuhi komitmen 2% ini, dan hal ini memicu desakan dari Amerika Serikat untuk menuntut aliansinya. Trump mengeluarkan desakannya pertama kali ketika masa kampanyenya pertama untuk membiarkan Rusia menginvasi Eropa apabila tidak membayar komitmen investasi pertahanan tersebut ataupun memenuhi target 2%. Nah, setelah dia terpilih menjadi presiden kedua kalinya, ia mendesak aliansinya untuk meningkatkan komitmen investasi pertahanan menjadi 5%. Nah, setelah desakan yang sangat panjang, akhirnya komitmen 5% ini disepakati pada KTT NATO Den Haag 2025 dengan negara-negara lainnya itu secara terpaksa mematuhi desakan dari kebijakan Trump ini sendiri. Nah, masuk ke dalam bab keempat, yaitu analisis kebijakan Amerika Serikat dalam mendesak NATO. Terdapat 5 indikator utama dalam menganalisis kebijakan luar negeri menurut Moreno Backwin, yaitu yang pertama, the goals of foreign policy. Nah, ada dua cara dalam menganalisis tujuan dari kebijakan luar negeri. Yang pertama, dengan mempertimbangkan semua tujuan yang dijabarkan oleh kepala negara, dan yang kedua adalah mendeduksi tujuan sebenarnya. Dan untuk mengetahui tujuannya sebenarnya, ada 3 cara juga untuk mengidentifikasinya, yaitu melalui tujuan yang dikomunikasikan, melalui doktrin, dan juga melalui national interest. Nah, yang pertama adalah tujuan yang dikomunikasikan. Trump mendeklarasikan pertama kali desakan 5%-nya melalui World Economic Forum 2025 di Davos dengan tujuan untuk membuat pembagian lebih adil dan juga untuk meningkatkan pertahanan dari ancaman Rusia yang semakin meningkat. Yang kedua adalah melalui doktrin pemimpin. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa doktrin America First merupakan prinsip yang kuat yang dipegang selama masa presidensi Trump. Doktrin ini menempatkan hubungan aliansi bukan berdasarkan sharing value, tetapi sebagai hubungan yang bersifat transaksional. Dan yang ketiga adalah melalui national interest. Maureen dan Paquin menjelaskan bahwa national interest adalah bridging antara needs dan wants, ataupun antara keinginan dan juga kebutuhan.
Needs yang ingin dipenuhi oleh Amerika Serikat adalah untuk mencapai keuntungan ekonomi karena sebagian besar pasokan senjata dan juga militer NATO dan negara-negara NATO itu disuplai dari Amerika Serikat sendiri. Dengan dinaikkannya komitmen investasi menjadi 5%, otomatis perbelanjaan ke dalam Amerika ini akan semakin meningkat, sehingga keuntungan ekonomi yang didapatkannya juga semakin meningkat. Sementara untuk wants ataupun keinginan yang ingin dicapai oleh Amerika Serikat adalah untuk tetap mempertahankan pengaruhnya di wilayah Eropa dan juga ingin wilayah wilayah Eropa itu tidak dipengaruhi oleh uh, uh, kekuatan Rusia. Nah, dari tujuan ataupun the goals of foreign policy ini dapat dilihat sebuah pola dalam menganalisis tujuan yang sebenarnya, yaitu ada tujuan manifest dan juga tujuan laten. Tujuan manifest ataupun tujuan yang secara jelas ingin dikejar oleh Amerika Serikat sendiri adalah untuk membuat pembagian beban yang lebih adil dan untuk mempertahankan pengaruhnya di Eropa. Untuk tujuan laten ataupun tujuan tersembunyinya adalah untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari produksi senjata di negaranya. Nah, masuk ke dalam kategori yang kedua ataupun indikator yang digunakan menganalisis yang kedua adalah the mobilized resources ataupun sumber daya yang digunakan. Amerika sendiri Amerika Serikat sendiri melakukan mobilisasi kebijakannya dengan mentransformasikan sumber daya materialnya menjadi kapabilitas aliansi yang dominan. Amerika Serikat mengeksploitasi kapabilitas pertahanannya dengan memberikan tanda bahwa perlindungan negara mereka adalah sebagai sebuah instrumen yang memiliki harga. Dan yang ketiga adalah the instrument of foreign policy ataupun alat yang digunakan. Instrumen yang digunakan oleh Amerika Serikat sendiri adalah koersi, yaitu penekanan tanpa intervensi langsung. Amerika Serikat sendiri sering bermain di level ancaman karena tujuannya adalah mengubah perhitungan kepentingan negara-negara anggota NATO tanpa harus benar-benar melakukan tindakan yang merugikan aliansi. Untuk yang keempat adalah, atau indikator yang keempat adalah the process of foreign policy. Tahapan yang pertama adalah framing. Tahapan awal ini dalam proses kebijakan dimulai dengan pembingkaian masalah oleh Amerika Serikat. Isu kurangnya investasi pertahanan sekutu dibingkai menjadi sebuah masalah burden sharing dan ancaman kekuatan Rusia oleh Amerika Serikat. Dan yang kedua adalah agenda setting. Setelah dibingkai, isu kenaikan komitmen 5% ini didorong masuk ke dalam daftar prioritas politik melalui mekanisme penentuan agenda. Agresi militer Rusia yang semakin meningkat di Eropa Timur menjadi momentum atau krisis yang dimanfaatkan oleh Amerika Serikat untuk mendesak aliansinya. Dan yang tahapan ketiga adalah opsi. Dengan situasi yang dijelaskan sebelumnya, Amerika Serikat memiliki beberapa opsi kebijakan, yaitu untuk tetap mempertahankan komitmen 2% dengan cara diplomasi konvensional atau mendesak sekutunya sendiri untuk meningkatkan komitmen menjadi 5% dengan cara yang koersif. Dan yang tahapan keempat adalah pengambilan keputusan. Momentum World Economic Forum di Davos tahun 2025 menjadi panggung di mana proses birokrasi internal akhirnya bermuara pada sebuah keputusan politik formal. Dengan memilih mengeluarkan pernyataan desakan 5%, telah menunjukkan peran pemimpin sebagai penggerak utama perubahan dalam politik internasional. Dan yang tahap kelima adalah implementasi. Dalam KTT NATO di Den Haag tahun 2025 menjadi ajang utama bagi Amerika Serikat untuk memaksakan desakan 5%-nya ke dalam agenda resmi aliansi. Meskipun dalam pertemuan puncak tersebut secara formal ada kesepakatan umum, implementasi kebijakan ini tetap memiliki kendala seperti penolakan dari Spanyol dan juga reaksi yang berbeda dari masing-masing negara. Nah, untuk indikator yang kelima adalah the outcome of foreign policy ataupun hasil dari kebijakan luar negeri sendiri. Indikator ini dalam penelitian Amerika Serikat dalam mendesak aliansi NATO tidak relevan untuk digunakan. Sebab penelitian ini berupaya untuk menjawab pertanyaan mengapa AS mendesak aliansi NATO. Sementara di dalam indikator ini dibahas mengenai cara mengukur efektivitas suatu kebijakan, terutama melalui sanksi ekonomi. Hal ini tidak relevan dengan pertanyaan penelitian sehingga indikator ini tidak digunakan.
Nah, masuk ke dalam bab kelima ataupun bab terakhir adalah penutup. Di dalam bab penutup ada dua indikator. Yang pertama kesimpulan dan yang kedua adalah saran. Untuk kesimpulan dari kelima kerangka konseptual yang dikembangkan oleh Morin dan Paquin, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan yang menjawab mengapa AS mendesak aliansinya, yaitu sebagai bentuk kepeduliannya sebagai pemimpin aliansi dengan cara yang keras, namun di balik itu juga terdapat keinginan untuk memanfaatkan momentum ini sebagai sebuah ajang untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari pembelian pertahanan dengan jumlah yang lebih besar. Nah, untuk saran untuk penelitian untuk penelitian ke depannya, peneliti berharap bahwa untuk ke depannya penelitian dalam bidang kajian transatlantik dapat dikembangkan lebih dalam lagi, khususnya dalam perubahan hubungan Amerika Serikat dan juga Eropa. Selain itu, penelitian juga berharap bahwa isu ini akan terus berkembang menjadi sebuah kebijakan yang konkret seiring bertambahnya di dinamika politik, sehingga akan ada lebih banyak lagi data dan komen terbaru yang dapat dianalisis oleh peneliti selanjutnya. Baik, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan sebagai rangka memaparkan hasil penelitian saya dari bab 1 sampai bab 5. Saya mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.